Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dibawa ke penjara tak lama setelah pengadilan tertinggi negara itu menguatkan hukuman penjara 12 tahun untuk kasus korupsi dalam skandal keuangan 1MDB. Sebelumnya, Pengadilan Federal Malaysia yang tertinggi di negara itu menolak banding terakhir yang diajukan Najib dan menguatkan vonis yang dijatuhkan terhadapnya terkait skandal korupsi One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Ini berarti Najib tetap dihukum 12 tahun penjara sesuai dengan dijatuhkan sebelumnya oleh pengadilan yang lebih rendah. Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan mengajukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo ganti rugi sebesar 5,246,75 triliun baru-baru ini. Gugatan berasal dari Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan berbentuk perdata ditujukan kepada Presiden Jokowi langsung mendapat respon dari istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Bung kameramen. Baik, terima kasih Bu Alfian. Ini kita melihat fenomena yang terjadi. Jadi setelah Prabowo dilantik Bu Alfian, itu masih banyak tuh seperti Bang Refli Harun, Bunda Mary, Pak Edi Mulyadi tetap menyuarakan jangan puas dulu dengan lengsernya Jokowi. Kita harus kawal. Kenapa Bung Alfian? Karena di rumahnya Jokowi udah nyampe Solo, itu rumahnya dijaga ketat mulu. Ini berarti kan Jokowi juga ada sedikit atau banyak lah ketakutan Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kalau kita lihat Najib Razak PM atau Perdana Menteri Malaysia itu kan akhirnya ditelusuri dia bermasalah dan dipenjara bersama dengan istrinya. Nah ini untuk Jokowi dengan istrinya, apakah bisa terjadi juga Bu Alfian? Gimana tuh Bu Alfian? Ya, pertama saya kebetulan sudah 5 tahun berada poros Solo, Banten, Jawa Tengah, Banten. Saya adalah orang yang mencoba mengetahui ada apa setelah terima jabatan presiden. Terus terang pemirsa, masyarakat Solo betul-betul secara 90% itu apatis. Mobilisasi itu adalah mobilisasi yang direkayasa dan banyak pihak sekolah yang nggak kepengen. Karena ada perintah untuk mobilisasi sekolah-sekolah SMP, SMA segala macam. Dan mereka lebih memilih untuk tidak berkomentar. Dan kalau kita amati, masyarakat yang ada di pinggir ini masyarakat yang tertekan. Ini persis seperti di negara-negara komunis. Jadi rakyat itu dipaksa untuk tersenyum, untuk gembira, untuk memuji-memuja orang yang sebetulnya telah nyusahin dia. Terus terang saja, saya terus terang ingin mengatakan secara terbuka, beberapa kawan-kawan saya yang punya daya gerak terhadap, bahkan sudah dipersiapkan aksi-aksi untuk membuat spanduk-spanduk yang mengatakan kami malu, kami muak. Dan mereka semua sudah diamankan dengan sangat keras dan kasar, bahkan mengarah kejam. Secara terbuka saya katakan pemirsa, antara tanggal 17, 18, 19 Oktober, di lingkaran Solo Raya itu seluruh perangkat-perangkat aparat, dari yang terbuka berseragam, dari yang tersembunyi intelijen, dari yang khusus yang bukan untuk urusan ini, mereka melakukan penekanan-penekanan yang sangat keras kepada tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap bisa menggerakkan sebuah aksi yang akan mempermalukan pulangnya bapaknya Fufu Fafa itu. Jadi saya ingin katakan Bung kameramen, dengan pernyataan awal, Jokowi itu wajib diproses hukum. Nah saya aja yang nggak ada kesalahan yang 4 tahun, dia bagaimana perlu memperjelaskan kenapa 2 masjid di Gubernur Jakarta dihancurkan tanpa penjelasan. Dia perlu menjelaskan satunya anggota DPRD DKI Jakarta yang mati setelah mempersoalkan uang 3 triliun yang pernah dibahas dalam sebuah pleno paripurna DPRD DKI Jakarta. Dia perlu menjelaskan Undang-Undang COVID nomor 2 tahun 2020 dengan 1002 triliun yang tidak jelas peruntukannya. Dia perlu menjelaskan 11.000 triliun yang katanya ada di kantong dia. Dan dia bicara sebagai seorang presiden. Berarti dia nggak bisa dibilang bercanda atau bohong-bohongan, nggak bisa. Belum lagi bicara SMK, belum lagi bicara tidak akan impor, belum lagi bicara macam-macam, akan memberikan ruang dan peluang buat tenaga kerja. Jadi kesimpulan awal atau respon awal Bung kameramen, menangkap, memenjarakan di awal dengan proses hukum buat Jokowi itu tidak boleh berdasarkan kebencian pribadi, kebencian
kelompok dengan kelompok, ini merupakan keniscayaan law enforcement, penegakan hukum. Jadi siapapun yang menghalang-halangi proses untuk mempersoalkan kesalahan dan berbagai kriminalitas dari yang berhubungan penyalahgunaan wewenang, dari yang gratifikasi, dan berbagai termasuk omongan Pak Rocky Gerung, bahwa tiap Sabtu itu ada yang datang untuk nyetor. Itu kan kalau dilacak lagi kena gratifikasi. Dan yang kena itu bukan hanya keluarga mereka, keluarga Fufafa, bukan nanti yang lain-lain bisa kena. Itu respon awal saya, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang ketika menangkap atau memperkarakan mantan presiden atau mantan perdana menteri, memang tidak bisa serta-merta, Bung Alfian. Karena kan nanti presiden yang baru gengsi dong, Bung Alfian. Takut dianggap terlalu balas dendam, terlalu apa gitu, Bung Alfian. Nah, memang penangkapan Perdana Menteri Najib juga waktu itu nggak langsung, Bung Alfian, pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang sedang mengawal kasusnya Jokowi ini bersabar dan terus-menerus bisa lah membuat Prabowo sadar, Bung Alfian. Karena dua hal besar yang diperkarakan ke Najib itu, Bung Alfian, ada pencucian uang, istilahnya berhat gitu. Kemudian yang kedua adalah penyalahan wewenang. Nah, Jokowi kan penyalahan wewenangnya terlalu parah, Bung Alfian. Makanya mudah-mudahan ini bisa menjadi satu titik terang agar Prabowo juga tidak bahasanya Prabowo mah nggak usah yaudah lu kerjain aja deh, gue ngikut dah, kira-kira kan gitu. Jadi Bung Alfian, mungkin apa pesan Bung Alfian untuk teman-teman nih seperti yang kemarin menggugat Jokowi, Bung Alfian? Apa pesannya agar tambah lagi mungkin gugatannya atau mungkin ditambah lagi dosisnya agar Jokowi, ya kita memang tidak benci pada Jokowi, Bung Alfian, tapi kita benci pada kelakuannya. Gimana tuh, Bung Alfian? Ya kalau menurut saya, kan kemarin kan pihak waktu sidang perdana tanggal 8 Oktober itu kan pihak pengadilan minta agar laporannya disempurnakan. Kan kita ada Dr. Refli Harun, ada Dr. Ahmad Yani, ada banyak dokter-dokter yang juga lawyer-lawyer yang senior, ada Bang Munarman, ada Aziz Yanwar. Ya mereka adalah orang yang paling sanggup untuk membuat kesempurnaan daripada kelengkapan saksi dan dua alat bukti sebagai syarat awal, itu satu. Yang kedua, tidak bisa tidak. Seluruh tokoh harus punya komunikasi dengan pihak kepala kejaksaan tinggi atau jaksa agung, dan juga kepala pengadilan. Kan kemarin Pak Prabowo sudah teleponan dengan orang-orang kehakiman sampai nangis tuh hakim tuh katanya merasa berbangga dengan Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya sekarang tidak ada alasan untuk tidak menangkap Jokowi. Bahwa memang harus pelan-pelan, ya perlahan-lahan tapi pasti. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi sekarang yang jelas kepada seluruh aparat, Anda juga jangan terus mengulang kelakuan yang telah berulang-ulang. Jangan ada pencurian, ada perampokan, ada kejahatan. Yang ditangkap bukan pelaku kejahatannya. Tetapi Anda malah ribut, oh itu si Alfian tuh ngomong apa itu? Sekali lagi buat pemirsa, saya ingin ajak kita semua ada beberapa fakta secara kemasyarakatan. Masyarakat kita itu banyak yang jadi kehilangan nilai dasar kemanusiaannya. Jadi pengecut, jadi pengkhianat. Kita menuding-nuding orang-orang yang dibilang pejabat pengkhianat. Ternyata masyarakat juga banyak yang berkhianat. Banyak kejadian-kejadian yang akhirnya menjadi berubah gara-gara masyarakat juga berubah. Contoh kasus, ya salah satu pemilihan legislatif di Cilegon. Bagaimana salah satu caleg dari sebuah partai tertentu, mereka menyediakan sumber air dengan bor, ya, dengan pengeboran sumber daya mata air yang dengan biaya tinggi, disiapkan losbak, ada perjanjian politik, pas pemilu nanti milih dia, pas ketika pemilihan, lalu ada partai lainnya, partai caleg dari partai lain tertentu, memberi sejumlah uang, malah beralih pilihan. Nah, jadi artinya jangan hanya menuding anggota dewan lah, bupati lah, presiden lah, pejabat lah. Masyarakat juga jangan bermental khianat. Jadi ketika menuding dan berharap tidak ada pengkhianatan, jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita tidak mau pemimpin kita berkhianat, maka kita pun sebagai masyarakat tidak boleh jadi pengkhianat. Nah yang terakhir, menurut hemat saya, maju tak gentar, membela yang benar. Ayo, seorang Prabowo, seorang Sabta Margais yang pernah menjadi Danjen Kopassus,
harus berani membuktikan pidatonya begitu bagus untuk memberantas korupsi dan melakukan gerakan-gerakan penyelesaian. Persoalannya, kepada siapa beliau kemarin ini berhutang budi? Kepada siapa selama proses pemilihan presiden 2014, 2019, dan 2024 beliau berhutang budinya berkelanjutan? Di situ biasanya saya sering katakan, jangan hidup berhutang budi. Orang berhutang budi akan hilang nyalinya. Maka dari itu, untuk Pak Prabowo segera dibuat tim khusus untuk proses hukum buat keluarga Jokowi dan nanti dibuktikan semuanya di pengadilan. Kita tidak perlu melakukan pemvonisan jauh-jauh hari. Dan jangan bilang kasihan-kasihan. Siapa yang kasihan dengan orang yang tidak ada kesalahan tahu-tahu ditangkap? Selama di penjara 4 tahun saya bertemu ada orang yang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu ditangkap, dituduh dia begini, dituduh dia membunuh, dituduh dia mengambil sumber daya alam yang ada. Sekali lagi, Bung Kameramen, itu pendapat saya yang berhubungan dengan perlu tidaknya Jokowi di proses hukum. Jawabannya adalah wajib ain dan wajib kolektif. Begitu, Bung Kameramen. Ya, sepakat saya dengan Bung Alfian. Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, jalani 12 tahun penjara dalam kasus korupsi satu Malaysia, Berhad kayaknya. Pemimpin pertama yang dipenjara. Nah, kalau Jokowi dipenjara, berarti mantan presiden pertama yang dipenjara. Untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, penegasan saja Bung Alfian, apa untuk closingnya bahwa kita memenjarakan Jokowi, itu bukan karena kita benci atau pencemaran nama baik. Ya orang dihukum sesuai dengan porsinya aja lah. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Kalau sampai Jokowi tidak dipenjara, ini berarti pesan tersurat, tersirat, dan jelas-jelas. Maka siapapun yang berkuasa bisa melakukan seperti kelakuan dia dan tidak diapa-apakan. Ya lagi Pak Prabowo, Anda seorang tentara, Anda juga punya jiwa satria, punya korsa, punya sabta marga. Maka proses hukum buat Jokowi adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua, buat masyarakat juga harus segera mendapatkan perlindungan. Karena sampai hari ini masih lebih dari 3.000 orang dalam penjara yang mereka tidak salah apa-apa. Hanya gara-gara cuma ngeritik Jokowi, hanya gara-gara ngeritik si Gibran, mempersoalkan persatuan sepak bolanya yang di Solo. Saya ingin katakan para pemirsa, keluarga Jokowi memang seperti keluarga kerajaan. Tidak boleh ada yang mempersoalkan kelakuan istrinya, kelakuan anaknya, kelakuan mantunya. Berapa banyak orang dalam penjara hanya gara-gara nyindir-nyindir anak dan anak, cucu, menantu, dan segala-galanya. Saya pikir juga Pak Prabowo segera melakukan pembebasan kepada ratusan, ribuan orang-orang yang dalam penjara yang kesalahan mereka tidak mempunyai dasar hukum yang memadai. Yang berikutnya, pahami bahwa negara kita sedang sakit parah, sedang hancur-hancuran. Berarti ketika penyakitnya parah, komplikasinya sangat gabungan, maka tidak ada alasan kita untuk memaksakan penyembuhan secara mendadak. Pak Prabowo, selamat bekerja. Saya Alfian Tanjung mengenal Anda sejak tahun 1997 dan kita kerap juga bercengkrama di beberapa forum-forum. Pak Safri Samsudin, Bang Fadlizon, Mas Muzani, dan semua orang-orang yang ada. Pastikan Agus Jabo diselesaikan, pastikan yang ngaku-ngaku PII itu nggak bisa karena dia tidak dikenal dalam sejarah ke-PII-an saya sebagai tokoh PII yang anti PKI. Bahkan dengan terang-terangan dia menjadi PRD yang jelas sesuai dengan hasil Kongres PKI ke-54 dan dia memimpin Partai Prima yang berhaluan komunis PKI. Sekian pendapat terakhir daripada Bung Alfian atas permintaan Bung Kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.